Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dilimpahkan kesehatan sehingga kita semua dapat beraktivitas seperti biasanya. Oke teman-teman, Cah Bagus Lovers, edisi kita hari ini adalah edukasi seputar dunia mangrove atau mangrove forest atau hutan bakau yang berada di Pondong, Kecamatan Kuaro, untuk kotanya Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Saya sudah berada di tengah-tengah hutan mangrove di pinggiran sungai, teman-teman ya. Sungainya itu ada di seberang sana, sungai kecil menuju ke muara, kemudian ke laut. Di sini teman-teman bisa saksikan masih alhamdulillah sangat natural, sangat terjaga, sangat rapat, masih bisa dikatakan sangat terjaga. Di sini sangat tumbuhannya sangat rapat sekali teman-teman ya, dan bisa dilihat nanti di belakang saya itu yang kecil-kecil itu merupakan anakan dari mangrove, calon-calon pohon yang besar nantinya, dan yang besar-besar itu bisa disaksikan di pinggiran ini. Ini masih remaja teman-teman ya, nanti bisa sampai besar. Oke teman-teman, mangrove merupakan tumbuhan yang hidup di pinggiran laut, pantai, muara atau sungai, yang hidup di kawasan cukup ekstrim karena berlumpur, kemudian air asin. Dan mangrove ini satu-satunya tumbuhan yang mampu bertahan apa saja sih fungsinya dari hutan mangrove ini, sehingga kelestariannya perlu kita jaga. Yang sangat penting, hutan mangrove ini menjadi benteng hidup dari abrasi air laut, pantai atau sungai, sehingga bisa menyerap kadar air yang berlebihan dari sungai atau dari laut, yang lama kelamaan dapat mengikis pinggiran bibir sungai, pinggiran laut. Tentunya bisa menyebabkan erosi atau abrasi. Dan ternyata teman-teman, hutan mangrove ini untuk di Indonesia sendiri merupakan hutan mangrove terluas di dunia dengan luas kisaran 33 juta hektar. Jadi Indonesia merupakan kawasan mangrove forest atau hutan bakau yang terluas di dunia, yang tentunya perlu kita jaga bersama kelestariannya. Selain sebagai benteng bagi pertahanan pinggir sungai, pinggir laut atau pinggir pantai, bakau ini juga sebagai habitat atau ekosistem tempat hidup bagi beberapa hewan seperti udang, kemudian seperti kepiting bakau, kemudian ikan, dan satu lagi seperti hewan primata. Mereka sangat suka berada di pohon-pohon bakau untuk mengambil kadang buahnya, kadang pucuk daunnya. Dan kalau beruntung teman-teman, di sini masih terdapat hewan primata endemik Kalimantan, yaitu monyet bekantan. Insya Allah kalau ada umur, ada rezeki,
kita bisa explore. Sudah sangat sulit ditemui, tapi masih terdapat beberapa momen pernah bertemu dan masih ditemukan di pinggiran sungai atau pinggiran hutan-hutan bakau. Itu monyet bekantan, salah satu ikon untuk Kalimantan dan hewan endemik yang sangat langka dan dilindungi negara. Ini ada airnya sedikit teman-teman. Dan ini yang kecil-kecil, ini anakan bakaunya ini ya. Itu burung-burung masih berkicau. Dan ini penampakan akarnya dari bakau remaja. Ini yang kecil. Ini kecil segini aja sangat kuat teman-teman ya. Sangat kuat sekali, kokoh, makanya sangat baik sekali sebagai benteng pertahanan hidup untuk menjaga abrasi dari kikisan air laut atau air sungai. Alhamdulillah masih sangat natural teman-teman ya. Dan kayunya ini untuk mangrove seperti kayu ulin teman-teman ya, kuning dan sangat keras. Ini kalau airnya pasang besar, daerah sini tenggelam teman-teman. Ini belum waktunya pasang besar seperti ini. Dan itu akarnya sangat rapat. Untuk kalau air pasang itu sangat suka bagi para angler, bagi para pemancing. Itu habitatnya mangrove jack, kakap, ikan-ikan yang favorit untuk dipancing. Dan mungkin teman-teman dengar bunyi tak tok, itu adalah udang, namanya udang keltok sih kalau orang sini manggilnya. Itu berada di dalam lumpur seperti ini. Itu kalau kita gali ada udangnya untuk umpan mancing. Dan untuk kayunya ini seperti kayu ulin teman-teman, kuning dan keras sekali. Nah itu beletok, udang beletok. Dan seperti ini anakannya teman-teman, untuk ditanam ini kisaran 30 cm. Jadi anakannya seperti ini. Tinggal kita tancapkan. Tadi ada sekumpulan monyet sudah kabur. Dan ini adalah pemandangan di sekitar pinggiran sungai teman-teman ya, hutan mangrove-nya. Masih sangat natural. Dan tahukah teman-teman, ternyata setiap tanggal 26 Juli merupakan Hari Mangrove Internasional, Hari Mangrove Sedunia. Itu ditetapkan oleh UNESCO apa ya, lupa saya. Ditetapkan sebagai Hari Mangrove Sedunia tanggal 26 Juli. Namun sayang, berdasarkan data di Wikipedia yang saya baca, selama 20 tahun terakhir kondisi hutan bakau di Indonesia ini dalam 20 tahun terakhir setiap tahunnya itu berkurang 10 atau 20 ribu hektar per tahun teman-teman ya. Karena secara komersil kayunya sangat baik, sangat bagus digunakan untuk arang. Kayunya itu teman-teman
sangat keras, kuning, hampir menyerupai ulin. Jadi secara komersial bisa digunakan untuk arang, dan itu berdasarkan data yang saya baca selama 20 tahun terakhir itu mengalami kerusakan akibat adanya penebangan yang berlebihan. Makanya Pak Presiden waktu itu kan ada melakukan atau menggalakkan upaya penanaman bakau sebagai gerakan nasional untuk menanam kembali di daerah-daerah yang kiranya sudah masuk kategori mengkhawatirkan. Dan ini sangat berlumpur teman-teman, bisa selutut orang dewasa. Itu matahari terbit. Kalau bonus, kita dapat menyaksikan sekumpulan monyet, sekumpulan kera. Airnya sudah mulai masuk, mulai pasang.